Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Sekarang kita akan belajar tentang kranium ya. Nah, ini di depan saya sudah ada tulang kranium. Nanti kita akan bahas apa saja bagian atau tulang-tulang penyusunnya. Oke, let's go. Nah, kalau kita bicarakan kranium, kranium itu kita bagi menjadi dua bangunan. Kalau di sini ya, ini kalau kita buka seperti ini, ya, nggak ada otak. Oke, nggak ada otaknya ya, nggak apa-apa. Ini memang hanya menunjukkan tulangnya saja. Bagian yang di dalam sini ini namanya basis ya, ini basis kranii. Kemudian yang di sini namanya calvaria cranii ya, ini adalah tempurungnya, tempurung kepala, oke. Nah, ini kamu bisa melihat. Nanti bangunan-bangunan penyusunnya apa saja kita bahas satu-satu. Sekarang tulang penyusunnya dulu. Os kranium di sini itu punya tulang-tulang penyusun. Jadi tulang penyusunnya itu ada tulang penyusun yang berpasangan. Jadi ada dua. Ada juga yang single ya, belum berpasangan, alias jomblo. Oke. Tulang aja masih ada yang jomblo, nggak apa-apa. Jadi buat kalian yang jomblo jangan berkecil hati, mungkin memang belum ketemu jodohnya ya, atau memang seperti tulang dia akan single seterusnya. Oh jangan, tidak bercanda. Kita mulai tulang yang berpasangan dulu, berarti berpasangan kanan dan kiri ada. Saya mulai ke belakang ya. Nah, sini kamu bisa melihat di sini ada tulang parietal kanan kiri, ini namanya os parietal. Kemudian saya ke samping, ada yang warnanya merah, jangan nanti mengganggu. Sini saja. Kemudian di sini, nah ini batasnya ada namanya sutura-sutura ya. Nanti kita perjelas namanya apa saja. Ini namanya os temporal. Os temporal, ini parietal, kemudian tulang pipi. Nah, di sini. Ini ada tulang pipi di sini. Kelihatan juga sutura-suturanya, batas-batasnya. Saya pakai penunjuk saja biar lebih jelas. Nah, ini ada sutura-suturanya. Ini os zygomatikum namanya. Oke, zygomatikum, tulang pipi. Kemudian ke depan. Di sini kamu ketemu sama hidung. Oke, tidak fokus. Nah, ini. Hidungnya ada dua juga. Ini ada suturanya, namanya sutura internasal. Dia membagi dua tulang nasal di sini, os nasal kanan dan kiri. Kemudian di dalam lagi di sini kalau kita bisa melihat, kalau kamu lihat di sini, ini nasal, ini suturanya ya. Mungkin nggak begitu kelihatan. Setelah itu akan ada tulang yang ke bawah ini, rahang atas, namanya maksila. Os maksila juga dua, karena dia ada sutura di tengahnya ini, intermaxillaris ya. Di sini namanya sutura intermaxillaris, membagi juga dua kanan dan kiri. Kemudian baru di belakang maksila, kelihatan enggak di sini? Nah, itu yang kecil sendiri itu. Nah, itu adalah namanya os lagrimal ya. Kelihatan? Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini namanya os lagrimalnya di sini. Kok nggak begitu jelas? Coba saya perjelas. Nah, itu ya, os lagrimal. Setelah itu berpasangan. Yang berpasangan kira-kira itu. Kemudian yang tidak berpasangan, yang jelas ada di depan ini, namanya os frontal ya. Frontal di depan ini. Kalau terlalu frontal menjadi nonong, oke, nggak penting. Terus di belakang, nah ini ada namanya os occipital. Kamu bisa melihat di sini. Oh, terlalu terang guys. Yang ini ya, kelihatan nggak? Nah, ini namanya os occipitalnya. Yang tadi kan parietal, yang kamu bisa melihat. Kalau ke depan ini frontal, parietal, sampai ke belakang ada os occipital. Ini sampai ke bawah ya. Ada mereknya, kita sensor. Nah, sampai ke bawah sana. Ini namanya os occipital di sini. Oke. Yang sampai ke bawah. Nah, ini kita buka. Kamu bisa ketemu di sini. Kelihatan? Ya. Di sini juga ada sutura, kamu bisa melihat ada sutura-suturanya ya. Nah, sutura di sini. Yang di depan tadi adalah os frontal, sedangkan yang di belakang sutura dari sini. Kemudian ini kamu bisa melihat ada suturanya juga, suturanya panjang di situ. Nah, ini namanya os sphenoidal. Sphenoidal ini juga sendirian, single. Ya. Sphenoidal sudah, itu juga sudah. Kita menuju ke depan. Tadi kalau yang di bagian atas namanya ethmoid, tapi kalau di bagian dasarnya nasal, nah di sini. Tulang yang ini nih, kelihatan nggak? Yang ini, nah ini adalah tulang vomernya
ya, yang bagian bawahnya. Namanya tulang vomer. Vomer, kalau ke atapnya, ini tadi dari bawah ya, jangan bingung, ini saya balik begini. Jadi dari bawah ada vomer, sedangkan di bagian atasnya ada ethmoidal. Kemudian yang besar lagi di sini yang satu namanya mandibula. Oke, os mandibula. Oke, itu untuk berpasangan atau tidaknya. Sekarang kita lihat bangunan-bangunan keseluruhannya. Apakah kalian mendengar suara itu? Itu ada suara kucing saya yang sedang ingin kawin. Tuh. Au. Au. Oke, nah untuk melihat bangunan-bangunan keseluruhan, kita bisa melihatnya dari berbagai sisi begitu ya. Kalau ini secara posisi anatomis, kita melihatnya seperti ini. Nah, kalau dari depan, maka namanya kita melihat tampaknya dari facialis atau norma facialis dari depan. Anterior ya. Kemudian kalau dari atas, ini namanya norma verticalis. Terlalu terang ya. Nah, ini vertikal karena bagian atasnya. Sedangkan kalau dari samping, ini temporal atau dari lateral ya. Dari sisi temporal atau sisi lateral. Yang belakang dari nampak occipital. Nah, dari nampak occipital ada di sini. Terlalu terang guys. Ya, itu nampak occipitalnya ada di sini. Oke, itu tadi. Kalau mau melihat bangunan-bangunannya, atau kalau kamu mau melihat dari bawah, nah ini dari inferior, dari basis cranii externa, ini yang dari sini, ini namanya dari basis cranii externa. Sedangkan kalau kita buka begini dan kita lihat dari atas ini namanya basis cranii yang interna. Oke, nanti kita bagikan seperti itu. Jadi dari vertikal, kemudian dari facialis bisa, temporal atau lateral, kemudian occipital atau dari posterior, kemudian yang dari inferior di sini adalah basis cranii externa, yang di depan ini adalah basis cranii interna. Itu ya. Kita mulai dari vertikal dulu ya, untuk norma vertikalis di sini. Nah, ini, kamu bisa melihat ada sutura-sutura. Kamu bisa melihat di sini, dia membentang dari kanan ke kiri, namanya sutura coronalis. Dia berada pada bidang koronal ya, maka namanya sutura coronalis. Dia akan membagi antara frontal, os frontal dengan parietal. Sedangkan di sini, di tengah-tengah antara parietal ya, itu ada sutura namanya sagittalis. Nah, sutura sagittalis di situ. Nanti sampai ke belakang lagi, ini os parietal tadi, bawahnya adalah os occipital, dia ada sutura lagi. Di sini namanya sutura lambdoidea ya. Itu ada sutura lambdoidea. Kemudian di sini juga ada yang namanya titik-titik ukuran antropometri begitu ya. Titik pengukuran antropometri pada beberapa tempat. Contohnya pada bagian tengah-tengah nih. Ini perpotongan antara coronalis dengan sagittalis. Itu ada titik yang namanya bregma. Bregma ya. Nah, di sini bregma. Kemudian kalau naik ke atas ke puncaknya, kenapa disebut puncak? Karena kalau pada posisi anatomisnya, nggak kelihatan ya. Pada posisi anatomisnya, puncak kepala itu tidak di depan seperti ini, tapi lebih di atas. Maka di puncaknya itulah yang namanya titik vertex. Kira-kira di sekitar sini. Ini adalah vertexnya. Oke. Baru ke belakang. Nah, ini perpotongan antara sutura sagittalis dengan lambdoidea. Di sini, ini namanya lambda. Oke, kalau di belakang ada lambda, di depan tadi ada bregma, tengah-tengahnya Pulau Jawa. Nggak ada vertex ya, titik puncaknya itu adalah vertex. Ya, ada dua lubang ya, dibuat lubang di sini. Ini adalah foramen, namanya foramen parietal. Sesuai dengan letaknya ya, ini foramen parietal. Kemudian ini ada penonjolan atau penebalan di kanan dan kiri, ini namanya tuber parietal. Kalau di tulang parietal namanya tuber parietal, kalau di depan, nah di depan ini namanya tuber frontal. Ini yang saya bilang, kalau terlalu frontal menjadi nonong. Itu tampak dari vertikal ya. Sekarang pada tampak anterior atau facialis akan terlihat seperti ini. Nah, kamu bisa melihat seperti ini. Ini banyak bangunan, terutama yang akan saya jelaskan lebih jauh adalah sutura. Ini saya zoom dulu. Nah, oke, ada sutura-sutura. Kita mulai dari sebelah sini. Sebentar, pinset saya mana pinset? Pinset. Waduh. Ya,
Saya kembali. Sudah. Nah, sutura-sutura. Kita lihat yang dekat sini. Nah, loh. Kelihatan enggak? Mungkin nggak begitu kelihatan. Ini namanya sutura internasal. Karena letaknya di kanan kiri dari tulang nasal, maka sutura internasalis. Begitu ya. Kemudian yang di sini antara frontal dengan nasal, bagian sini sampai sini, namanya frontonasalis. Ini frontonasalis. Sudah. Kemudian, nah, kalau kamu lihat di sini, ini ada sutura, mungkin nggak begitu kelihatan ya. Nanti akan saya perjelas di sini. Ini ada sutura juga di sini. Nah, ini suturanya. Ini akan membagi juga. Ini sutura nasomaxillaris. Yang di sini ya. Kemudian antara frontal dengan maksila, maka namanya frontomaxillaris. Bisa. Nah, habis itu kan dia masih terus ya. Tadi kan kamu lihat di sini. Ini ada tulang lakrimal juga. Dia yang berpasangan kanan kiri ya. Ini masih ke tulang frontal ketemu dengan lakrimal, maka frontolacrimalis. Itu. Kemudian masih frontal lagi sini. Nah, yang ini frontal ketemu tulang apa tadi? Pipi, zygomatikum, maka namanya sutura frontozygomaticalis. Nah, sedangkan yang di depan ini antara tulang maksila dengan zygomatikum, maka namanya sutura zygomatico-maxillaris. Oke, terus ini kita perbesar lagi, jangan di zoom. Nah, sekarang ini kita akan lihat landmark, jadi titik antropologi tadi. Kalau di atas tadi sudah ketemu ada bregma, ada vertex gitu ya, bregma, vertex, lambda. Nah, sekarang yang di depan itu kamu akan ketemu dengan yang paling depan dulu di sini. Ini yang menonjol ini namanya glabella. Ya. Tadi kalau di sini kan tahu ada frons ya, ada frons atau batuknya tadi yang nonong. Nah, ini ada glabella. Kelihatan? Yang ini glabella dulu. Kemudian kalau dia sudah turun, ada depresi di sini ya. Depres, kemudian ini tadi suturanya. Kalau yang ditunjuk suturanya itu namanya sutura apa tadi? Frontonasalis. Tapi kalau titik landmarknya atau titik antropologinya di sini itu namanya nasion. Nah, kemudian kalau ada nasion, maka ke bawah sini, nah, bawah sini ada genasion. Ini tulisannya genation. Nah, ini genation, yang sini ada gonion. Genation dan gonion. Oke. Kemudian kalau ke depan di sini kamu ketemu sama spina nasalis anterior ya, di depan sini spina nasalis anterior. Terus bisa ketemu macam-macam lagi. Saya mulai dari atas ke bawah dulu ya bangunan-bangunannya. Kelihatan tidak di sebelah sini? Nah, ini ada taki, bukan taki malik. Ini taki itu berarti incisura di sini, sama dengan yang sebelah sini juga. Ada incisura ya, incisura. Jadi mungkin ada yang masih berbentuk lubang, tapi kalau yang di sini bentuknya adalah taki. Taki ini ada seperti jembatan begitu antara dua tulang, maka namanya incisura. Ini incisura letaknya di atas dari orbita, maka namanya incisura supraorbitalis. Yang bawah ini juga ada. Nah, kanan kiri ada. Ini juga lubang, maka namanya foramen. Karena di bawah, maka namanya foramen infraorbitalis. Infra dari kata inferior. Foramen infraorbitalis. Oke, bisa kelihatan? Sekarang kita masuk ke nasal. Ini kafum nasal ya. Jadi ini ruangan rongganya namanya kafum nasal. Kamu lihat dia punya pintu gerbang kan di sini. Ini namanya apertura, piriformis di sini di depan. Yang membagi di tengah-tengah ini namanya Pulau Jawa, bukan? Di tengah-tengah ini namanya septum. Ya, septum nasi di sini. Nah, ini septumnya nasi. Kelihatan di sini. Kalau pada bagian atas nanti menjadi tulang ethmoid, tapi kalau pada bagian dasar nanti menjadi tulang vomer. Oke. Tadi yang di depan sudah ya, spina nasalis anterior. Maka kalau ada spina nasalis anterior, di belakang juga pasti ada spina nasalis posterior. Nah, ini spina nasalis posterior. Ini tulangnya, kalau tulangnya namanya tulang vomer, tapi kalau letak bangunannya yang di sini namanya spina nasalis yang belakang posterior. Kemudian ini tempat keluarnya di belakang namanya coana. Kalau di belakang coana, kalau di depan pintu gerbangnya namanya apertura piriformis. Masuk ke dalam lagi kamu bisa ketemu yang namanya konka di sini. Ini yang kelihatan dua konka saja.
harusnya ada 3 ya. Paling atas kecil itu concha nasalis superior, ini concha nasalis media, di bawahnya concha nasalis inferior. Itu kalau kamu mau lihat seperti ini ya, concha nasalis media dan inferior. Ini di antara concha akan ketemu sama yang namanya meatus ya, meatus nasi. Ini meatus nasi media, yang bawahnya meatus nasi inferior. Ya, kita lanjut ke orbita. Nah, di sini ini orbitanya. Mungkin ada bangunan-bangunan yang penting. Kalau di orbita itu kamu bisa ketemu 2 lubang ini nih. Sorry, kita zoom saja. Nah, sini kelihatan ada 2 ya. Ini ada 2 celah. Yang atas namanya fissura orbitalis superior, yang bawah namanya fissura orbitalis inferior. Nah, kemudian orbita ini punya batas, maka namanya margo gitu ya. Nah, di sini ini ada margo, ini margo yang paling atas berarti margo superior, bawahnya margo inferior. Ini margo medial, yang sebelah sana margo lateral. Bentuknya kan seperti kerucut ya. Jadi dia menyudut atau lancip di bagian dalam, maka ada dinding-dindingnya, itu yang namanya paries. Sama seperti margonya, ada paries superior, paries inferior, paries lateral, dan paries medial. Jadi mungkin yang penting di paries medial ya, di paries medial ini selain tadi kita sudah ketemu ada tulang lagrimal, di belakangnya ini ada tulang ethmoid nanti. Nah, di sini ada yang namanya fossa. Ada fossa itu jadi permukaan yang cekung gitu ya. Ini fossa pada saccus lacrimalis. Fossa sacchi lacrimalis di sini. Kenapa? Karena ada ductus nasolacrimal nanti yang masuk ke dalam sana. Ini kantongnya, makanya saccus lacrimal. Kemudian ada saluran yang menuju ke nasal tadi. Nanti keluarnya di meatus nasi inferior itu ada saluran namanya ductus nasolacrimalis. Oke. Itu untuk orbita. Sekarang kalau tadi kita sudah lihat bagian depan ya, saya kembalikan lagi. Nah, sudah melihat bagian depan. Oke, sekarang kita ke lateral ya. Untuk tampak lateral ini tidak banyak yang kita lihat. Tadi sudah dijelaskan banyak, ada tulang-tulang ya. Di sini ada tulang temporal, os temporal. Nanti os temporal sebenarnya dibagi juga, ada tulang mastoid di sini, di mana ada penonjolannya namanya proses mastoideus di sini kelihatan. Kemudian ke depan nanti ketemu tulang zygomatikum ya, os zygomatikum, suturannya menyesuaikan ya. Misalnya di sini ada zygomatikum ya, zygomatico temporalis kayak seperti itu, dan seterusnya. Ini juga ada frontal, yang sini tulang maksila. Jadi sutura itu nanti adalah 2 bangunan antara penghubungnya, antara tulang yang satu dengan yang lain, itu nama suturanya seperti itu. Dari samping itu, oh ya ini kelihatan lagi ada yang namanya meatus acousticus externus di sini. Ini akustik ya, nanti tempatnya nanti akan ada auricula, kemudian masuk ke meatus acousticus externus, nanti getaran suara diterima oleh membran timpani nanti di dalamnya. Kita belajar di blok selanjutnya untuk itu. Oke, yang dari lateral mungkin itu saja sih. Nanti mandibula akan ada tersendiri ya. Kalau lateral sudah, kita ke belakang. Belakang ini saya beginikan saja, agak miringkan, kelihatan ya. Nah, kalau dari belakang ini sebenarnya malah jadi dari bawah ya. Dari belakang itu tidak terlalu banyak, kamu bisa melihat di sini ada penonjolannya, kelihatan enggak? Itu penonjolan. Nah, ini namanya protuberansia occipitalis externa. Ini protuberansia occipitalis externanya. Kemudian ke bawah menjadi crista occipitalis. Kalau kamu lihat di sini ada garis begitu ya, ada 2 garis atas dan bawah yang namanya linea nuchalis superior dan linea nuchalis inferior. Linea nuchalis superior, nuchalis inferior. Oh ya, sebelumnya mungkin kamu tadi melihat banyak warna-warna seperti ini. Jangan bingung. Jadi warna merah dan warna biru itu mewakili letaknya otot. Jadi letak otot itu ada 2 ya, dia namanya origo dan insersio. Origonya yang warnanya merah, origo itu dari origin, berarti asal mulanya. Jadi tempat mula melekatnya otot itu di situ. Kemudian contohnya di sini ya, ini ada otot yang menghubungkan 2 di sini. Ini namanya tulisannya sama ya, 12. Nama ototnya musculus masseter. Laki-laki dia.
Kalau perempuan Mbak Setter. Oke, nggak penting. Nah, ini maka yang di atas ini cenderung diam karena dia origin, tempat mulanya. Yang disinilah yang bergerak. Ya, kalau kamu tahu kan mandibulanya yang bergerak ya. Nah, mandibulanya bergerak seperti ini. Sedangkan atasnya tetap. Ini yang merah itu origonya, yang bawah adalah insersionya. Untuk masing-masing otot. Itu kita pelajari nanti. Kita kembali lagi, tadi sampai mana? Sampai belakang ya. Nah, sampai belakang ini tadi kamu bisa ketemu protuberansia occipitalis externa, kemudian ada crista occipitalis ke sana. Oke, mungkin linea-linea itu yang penting. Lainnya saya rasa cukup. Sekarang kita menuju ke basis cranii. Basis cranii yang di luar dulu atau eksterna. Nah, di sini. Kelihatan? Oke, mungkin saya copot dulu untuk mandibulanya. Ya, supaya lebih mudah kita copot saja. Nah, supaya lebih jelas di sini. Kelihatan? Nah, ini adalah basis cranii eksterna. Kalau mau lihat basis cranii interna dari sini. Nah, jadi ini basis cranii interna, yang ini eksterna. Kita mulai dari eksterna dulu. Ada lubangnya di tengah-tengah. Nah, yang paling besar dulu namanya foramen magnus. Bukan, namanya foramen magnum ya. Besar, ini tempat keluarnya medulla oblongata. Kemudian di sampingnya namanya condylus occipitalis. Nanti akan ketemu dengan processus condylaris dari tulang vertebra ya. Kemudian kamu ketemu tadi di sini, ketemu processus mastoideus tadi ya. Terus ada yang ini namanya processus styloideus. Processus mastoid, ya ini processus styloideus. Nah, kemudian akan ketemu dengan banyak sekali lubang. Nah, nanti lubangnya kita lihat satu persatu itu apa saja. Untuk di blok 1.3 nanti yang untuk neuro ya, kamu akan mempelajari di situ nanti tempat keluarnya apa saja, terutama saraf. Yang ke depan, nah tadi di sini sudah ada koana, di sampingnya kamu ketemu sama namanya processus pterygoideus ya. Keseluruhan ini processus pterygoideus. Dia ada dua lamina, yang kamu lihat di sini. Ini lamina lateralis, yang tengah-tengahnya lamina medialis. Maka kalau lengkapnya saya tunjuk yang di sini, ini namanya processus pterygoideus lamina lateralis, yang ini processus pterygoideus lamina medialis. Dia tempat melekatnya musculus pterygoideus, baik yang lateral maupun medial. Terus ke tengah. Di sini. Nah, ini di sini namanya tuber pharyngeum namanya, ya, tuber pharyngeum di sini. Kemudian ada dua lubang ya, di sini kamu bisa melihat. Yang ini namanya foramen lacerum. Nah, ini foramen lacerum. Yang ini foramen oval, atasnya foramen spinosum. Bisa lacerum, oval, spinosum. Oke, bisa ya. Kemudian yang di sini, ini harusnya ada lubangnya ya, buntu tapi. Ini namanya canalis caroticus. Nah, canalis caroticusnya di sini, tempatnya carotis. Kalau yang belakang namanya foramen jugulare. Yang saya masukkan pinset ini namanya foramen jugulare. Sama kanan kiri, yang belakang ini namanya foramen jugulare. Kalau di luarnya dulu, sebelum sampai ke foramen namanya fossa jugulare. Yang ini fossa jugulare ya. Kalau yang di bawah sini ini namanya canalis caroticus. Terus yang ini tadi apa? Processus styloideus. Yang ini, maaf nggak jelas. Nah ini namanya processus mastoideus. Saya kira kalau yang di basis eksterna itu, kalau ke depan nanti kita menuju ke maksila ya. Nah, kayak di sini saya buat seperti ini. Ini dari bagian bawah dari maksila, jadi seperti ini ya. Ini maksilanya, kemudian kita balik akan seperti ini kelihatannya. Nah, di sini ada beberapa bangunan yang bisa kita lihat. Saya zoom dulu. Oke. Nah, bisa melihat di sini. Di sini ada foramen, namanya foramen incisivum. Ya, karena depannya ada gigi incisivus ya. Jadi kalau gigi itu kan dibagi 3 ya. Ada incisivum, ini caninus, pengoyak begitu, kemudian atau taring ya. Yang ini grahamnya atau molar, premolar dan molar. Itu di sini maka namanya foramen incisivum. Kemudian kamu lihat ada garis ya ke bawah ini. Ini sutura namanya juga. Ini sutura palatina mediana. Ya. Karena yang depan ini maksila, yang ini adalah palatumnya.
Ini palatum yang keras, palatum durum. Nanti di bawahnya ada palatum mole gitu ya. Ini os palatina, dua ini. Ini suturanya sutura palatina mediana. Maka yang ke samping, ya ini kelihatan nih, ke samping nih, namanya sutura palatina transversa. Kemudian dia ada dua di sini, kamu bisa melihat. Nah, itu ada foramen, namanya foramen palatina mayor. Kemudian yang ini tadi masih ingat, ini spina. Spina apa? Spina nasalis posterior. Oke, saya rasa itu kalau yang di bagian basis kranii eksterna. Yang penting sekarang kita balik lagi menuju ke basis kranii interna. Ini saya zoom out dulu. Nah, oke, secara garis besar kalau kamu lihat di sini basis kranii interna itu kita bagi menjadi beberapa cekungan-cekungan yang namanya fossa. Ya, fossa kranii di sini. Ini fossa kranii anterior. Ini fossa kranii media, yang di belakang fossa kranii posterior ya. Oke, kita mulai dari fossa kranii anterior dulu. Di fossa kranii anterior yang kamu bisa dapat, saya zoom lagi. Nah, di fossa kranii anterior ini yang bisa kamu lihat mungkin di depan ini ya. Ini ada yang namanya crista frontalis. Nah, crista frontalis, kemudian ada lubang di sini namanya foramen cecum. Tulisannya caecum, foramen cecum. Kemudian ini ada crista galli. Ya, ini crista galli. Kemudian di samping kanan kirinya, ini seharusnya nggak seperti ini ya. Seharusnya tetap ada lubang-lubangnya. Karena nanti tempat keluarnya nervus olfactorius nanti keluarnya lewat sini. Ini namanya lamina et foramina cribusa. Bentuknya lembaran dan banyak lubang-lubangnya. Ini nggak kelihatan lubangnya ya. Maka namanya lamina et foramina cribusa. Tuh, ini bagian dari tulang ethmoidalis tadi. Pars ethmoidalis. Ya, kita lanjut di sini. Ini ada impresio. Ini penekanan, ya namanya impresio. Ini impresio gyrorum ya. Dari girus-girusnya apa namanya? Girus-girusnya otak, cerebrum. Jadi cerebrum kita tuh kan ada girus sama sulcus. Nah, itu menyebabkan terbentuknya permukaan seperti ini. Maka namanya impresio, penekanan dari girus. Impresio gyrorum. Kemudian apalagi? Nah, di sini mungkin bisa kita lihat. Nah, kelihatan enggak? Tuh. Ini ada lubang. Nah, ini namanya, sorry, enggak begitu jelas. Nah, ini kanan kiri, ini namanya canalis opticus, tempat keluarnya nervus opticus. Tadi yang di sini nervus olfactorius, ini nervus opticus. Nyicil blok 1.3 untuk neurosensori. Nah, ini bisa ketemu. Ini namanya canalis opticus. Bisa. Ini ada sutura juga, kamu bisa kelihatan kan sutura. Sutura antara tulang sphenoid dengan frontal. Sutura sphenofrontalis. Kemudian kita ke fossa cranii media di sini. Nah, di fossa cranii media kalau kita lihat dulu, ini batasannya dulu ya. Ini tadi sphenoid, sphenoid ala minornya. Sampai di sini kamu ketemu sama processus clinoideus ya. Mungkin agak begini biar kelihatan. Yang ini namanya processus clinoideus anterior, ini processus clinoideus yang media, yang belakang processus clinoideus posterior. 1, 2, 3. Processus clinoideus. Oke, kemudian di sini ada fossa, ini fossa tempatnya hipofisis, fossa hypophysialis, atau bisa nama lainnya karena dia persilangan juga di sini. Ini namanya sella turcica. Sella turcica, tempat persilangan. Besok kalau saya punya anak, saya kasih nama sella turcica karena persilangan antara ayah dan ibunya. Oke, nggak penting, lanjut aja. Terus kita ke bagian bawah sini. Ini kamu bisa melihat di sini ya. Ini namanya fisura. Fisur itu adalah celah, retakan begitu. Fisur. Kalau patah namanya fraktur, kalau retak namanya fisur. Ini seperti retakan saja. Maka namanya fisura. Ini fisura orbitalis superior. Kalau dari sini kelihatan seperti itu, tapi kalau dari depan, nah ini dia. Ini fisura orbitalis superior. Oke, seperti ini. Kemudian kamu bisa lihat di bagian bawahnya itu ketemu dengan lubang namanya foramen, foramen rotundum sana. Foramen rotundum di situ. Kemudian kalau ke bawahnya lagi, nah ini kamu bisa melihat ada dua yang bersamaan.
bentuknya oval namanya foramen ovale, yang di sini foramen spinosum. Baru yang di tengah-tengah ini, nah yang ini namanya foramen lacerum. Saya foramennya dulu, yuk kita lihat. Selain foramen ada visura tadi. Ini visura orbitalis superior, bawahnya foramen rotundum, kemudian foramen ovale, ini ada foramen spinosum, baru yang di tengah-tengah foramen lacerum. Oke, sama kanan kiri juga ada. Di sini juga ada foramen lacerum. Itu untuk yang bagian fossa cranii media. Kalau fossa cranii posterior, yang bisa kamu lihat di sini yang besar, ini namanya tadi foramen jugulare ya. Ini foramen jugulare. Yang atasnya ini nggak kelihatan. Ini harusnya ada dua ya, foramen jugulare sama canalis caroticus. Kalau yang ini beda, yang ini namanya meatus acousticus internus. Ini meatus acousticus internus. Ini semua namanya pars petrosa ya. Ya ini pars petrosa. Ini tempat dari nanti tulang-tulang pendengaran. Ossicula auditiva ada di dalam pars petrosa nanti bersama dengan labirin dan sebagainya. Terus di sini ini masih ada juga. Ini namanya canalis nervi hypoglossy, karena tempat keluarnya nervus hypoglossus. Besok belajar nervus itu ada 1 sampai 12. Ya, ini yang ke-12, canalis nervi hypoglossy. Itu. Kemudian ini tadi jelas kalau ini gede namanya apa? Foramen magnum, ya. Terus di sini ada crista, ya. Ini crista occipitalis, kemudian ketemu dengan yang namanya protuberancia occipitalis interna. Ini yang interna, kalau kita balik, nah gosong, nggak kita balik, itu menjadi protuberancia occipitalis yang eksterna. Oke, apakah kalian mendengarkan suara kucing? Ya, itu adalah suara kucing saya yang mungkin sedang ingin kawin, jadi dia, aduh, sebentar saya tenangkan dulu, mudah-mudahan bisa. Oke, sudah diem, alhamdulillah bisa diem juga. Sekarang kita lanjutkan. Kalau yang di depan ini kelihatan nggak? Nah, oke. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Yang di depan ini kamu bisa melihat ini ada rongga-rongga yang namanya sinus frontalis ya di sini. Ini sinus frontalis. Kemudian kalau kamu lihat kan ada yang berpori-pori ya, kayak spon begitu, itu namanya diplo. Kalau bagian luarnya namanya lamina externa, bagian lapisan dalamnya lamina interna. Jadi ada 3 lapis, diplo itu di tengahnya ya, yang bentuknya kayak spon ini. Nah kalau yang ini namanya foramen colokan, karena tempatnya prosesus colokan, dimana dia akan bertemu kemudian menjadi satu pluduk gitu. Nah, oke, nggak penting. Sekarang kita ke calvaria cranii. Ini calvaria cranii. Kalau tadi bagian luarnya sudah ya, ada sutura coronalis, sagittalis, kemudian ada lambdoidea. Nah, kalau kita balik, nah ini dibalik biar tidak gosong. Terus kita, mungkin saya perjelas. Nah, situ kamu bisa melihat ya, ada sulcus. Sulcus itu kayak alur ya. Nah, ini ada alur. Alur. Oke, kok saya mendadak tidak bisa mengucapkan kata alur. Alur, ada alurnya maka namanya sulcus. Itu tempatnya arteri dan vena, maka namanya sulci arteriosi et venosi. Kalau satu sulcus, kalau jamak dia jadi sulci arteriosi et venosi. Nah, ini juga sama. Kalau yang tengah ini biasanya arteri meningia mediana. Tapi kamu tidak perlu menyebutkan secara rinci, kamu sebutkan saja sulci arteriosi et venosi. Sama ini juga, sulci arteriosi et venosi. Kemudian di sini seharusnya bentuknya adalah seperti lubang-lubang begitu ya, bukan lubang, fossa, cekungan tapi kecil, maka namanya fovea. Kalau kecil tapi banyak, foveola. Jadi kalau fossa itu cekungan yang cenderung besar, kalau lebih kecil namanya fovea, yang banyak namanya foveola. Ini namanya foveola granularis. Ini banyak di sini. Ya.
Kemudian di tengah-tengah ini mungkin nggak begitu jelas ya. Nah ini di tengah-tengah ini ada sulcus juga, pas di tengah-tengahnya. Jadi namanya sulcus sagittalis, sulcus sinus sagittalis superior, S4 namanya. Oke, itu kalau pada Calvaria cranii kira-kira yang bangunan yang ada seperti itu. Yang ini tadi masih ingat, yang di depan ini namanya crista frontalis, bukan yang ini ya. Tadi kan prosesus colokan. Yuk, kita menuju ke mandibula sekarang. Bentar, kita dulu. Oke, siap. Nah, sekarang kita ke mandibula. Mandibula ini yang bisa kamu lihat banyak ya. Kita melihatnya pada bagian depannya dulu seperti ini. Mandibula ini dia punya kepala, maka namanya ini kepala. Kepalanya sebenarnya ada 2 di sini ya. Di semua prosesus punya nama. Ini kaputnya, kemudian lehernya yang lebih kecil, ini kolum, kemudian ini lengannya maka namanya ramus. Kemudian badannya keseluruhan namanya korpus. Bawahnya bagian paling dasar namanya basis. Bukan gitaris ya, dia basis saja. Nah, ini kepalanya kaput. Makanya kaput mandibula, ini kolum mandibula, ini ramus mandibula, ini semuanya badan, korpus mandibula, ini basis mandibula. Tadi saya sebut kepalanya ada 2, yang ini namanya, nggak begitu jelas. Yang ini namanya processus condylaris, yang ini processus coronoideus. Ya, condylaris, coronoideus. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada taki tadi, incisura. Ini incisura mandibula juga namanya. Di sudutnya maka namanya angulus, angulus mandibula. Kemudian di sini agak kasar, ini ada penonjolan begini ya kalau dari samping, tapi kasar, maka namanya tuberositas masseterica, karena tempat otot masseter nanti di sana. Oke, itu kalau pada bagian depan itu yang kelihatan. Terus oke, di sini ada lagi. Nah, ini ada foramen, namanya foramen mentale. Foramen mentale sudah. Terus ke depan. Nah, di depan ini sebenarnya ada 2 ya. Kamu bisa melihat kalau bagian tengah-tengahnya itu namanya protuberansia mentalis di sini. Tapi kalau bagian kanan kirinya ini namanya tuberculum. Kanan kiri ini tuberculum mentale. Ya, ini tuberculum mentale, yang ini protuberansia mentalis. Terus kita tadi sudah, ini kamu bisa melihat, ini ada garis namanya linea obliquanya. Ya, linea obliqua. Terus kalau bagian dalam, nah bagian dalam nih, gimana nih ngeliatinnya? Sini aja ya. Oke, kalau tadi yang dari luar, ini dari posisi dalam ya. Ini saya zoom, kita zoom. Nah, kita zoom untuk mandibula pada posisi bagian dalamnya, apa yang bisa kita lihat. Ini kau bisa melihat di sini, ini namanya foramen mandibula. Kemudian ada alur sulcus. Ini ada garisnya, linea. Sama namanya, nanti sulcus dan lineanya milohyoidea ya. Kalau ini sulcus milohyoideus, yang ini linea milohyoidea, tempat melekatnya musculus milohyoideus. Kemudian kita lanjut ke sana. Nanti linea ini membagi 2 ya. Ada cekungan yang kecil namanya fovea di sini. Ini fovea, ini juga fovea. Yang di sini namanya fovea submandibularis, pakai kol-kolah. Submandibularis, ini tempatnya glandula submandibular. Kalau yang di sini namanya sublingua, tempat glandula sublingualis. Terus ya, kalau di sini mungkin bisa kita lihat ini origonya, tempat melekatnya otot tadi, musculus milohyoidea. Ya. Kemudian di bawah sini ini ada tempat melekatnya otot juga, namanya fossa digastrica, kanan kiri, fossa digastrica. Yang ini namanya processus Bautus. Oke, nggak penting. Tengah-tengahnya nanti akan ada yang namanya simpisis. Ini simpisis mandibula. Mungkin itu kalau mandibula kira-kira yang penting. Saya rasa udah ya. Kalau untuk kraniumnya tadi kita sudah belajar macam-macam. Jadi kita sudah belajar macam-macam ya. Untuk kranium dan lain sebagainya sudah. Nah, nanti kita lanjut ke materi berikutnya.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.